Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 5. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran kelima halaman 36. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Ayo berlatih. Kamu akan menyanyikan lagu Menanam Jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Perhatikan penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap kelompok akan tampil secara bergiliran. Ketika ada kelompok yang tampil, setiap siswa memperhatikan teknik bernyanyi kelompok yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Selanjutnya ayo mengamati. Amati gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 37. Energi yang digunakan dalam pengeringan ikan adalah energi panas. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Selanjutnya pada halaman 38, mari bersama-sama kita membaca sebuah bacaan. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-api, dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011,
dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Berikutnya, setelah kita membaca bacaan tersebut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 38. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Jawab. Panjang garis pantai Kabupaten Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Jawab, kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Selanjutnya pada halaman 39. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Berikut adalah contoh jawaban. Saya tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Beberapa sumber daya alam yang ada antara lain tanah liat. Tanah liat dapat digunakan sebagai bahan industri keramik, gerabah, bata, dan genting. Tanah liat dapat diperoleh di Kecamatan Sokaraja, Aji Barang, Banyumas, Kembaran, Gumelar, dan Lumbir. Dengan adanya sumber daya alam tersebut mempengaruhi mata pencarian sebagai pengrajin gerabah, batu bata, dan genting. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 41. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawab, yang saya pelajari dari kegiatan hari ini adalah saya mempelajari tentang keadaan masyarakat Banyuwangi yang bekerja dengan memanfaatkan kondisi geografis sebagai wilayah perairan laut, serta mempelajari tempo dan tinggi nada lagu menanam jagung. Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, ya, sangat bermanfaat. Kita jadi mengetahui bahwa kehidupan perekonomian masyarakat sangat didukung oleh kondisi geografis atau sumber daya alam. Tempo dan tinggi nada sangat membantu pada saat kita menyanyikan sebuah lagu. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Jawab, saat belajar saya merasa sangat senang karena mempelajari pengetahuan yang baru. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Jawab, ya, saya ingin mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat tempat tinggalku. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.